Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baik dari Prodi PAI Sore semester 6. Yang mana di sini saya akan membacakan sedikit daripada kitab Wasiatul Mustafa. Yang mana di sini untuk menyelesaikan tugas UAS saya pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Nah, di sini saya akan membacakan satu paragraf terkait isi daripada kitab Wasiatul Mustafa beserta terjemahannya dan juga isi kandungannya. Kemudian yang terakhir saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang nahwiyahnya. Nah, baik, untuk itu mari kita mulai untuk fasalnya, yaitu faslun fil haya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu ad-dinu kulluhu fil haya, wa huwa an tahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batana wa ma wa'a. Yang mana yang artinya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, agama itu semuanya adalah rasa malu, dan dimaksud malu itu adalah menjaga kepala beserta isinya dan menjaga perut beserta apa yang ada di dalamnya. Maksudnya daripada hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan bahwasanya rasa malu di sini bukan berarti takut atau minder kepada seseorang, melainkan tapi rasa takut atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini sebagai nasihat kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk atau yang haram. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada Sayyidina Ali bahwa malu itu terlihat dari bagaimana seseorang menjaga kepala dan perutnya. Hal ini mewakili terkait akal, pikiran, penglihatan, pendengaran, serta lisan manusia. Maka kita harus menjaga pikiran agar tidak mendengarkan atau tidak memikirkan sesuatu yang kotor, menjaga mata agar tidak melihat sesuatu yang maksiat, dan menjaga telinga agar kita tidak mendengarkan sesuatu yang buruk, dan menjaga lisan agar tidak berkata kasar, bohong, atau menyakiti orang lain. Sedangkan perut sendiri yaitu mencerminkan bahwa kita harus menjaga hawa nafsu makanan. Artinya kita harus menjaga diri agar supaya mencari makanan dari sumber yang halal, serta tidak mengikuti hawa nafsu perut, yaitu seperti rakus dan berbuat maksiat. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa orang-orang yang benar-benar beragama akan merasa malu untuk melakukan dosa, baik itu dosa secara terang-terangan ataupun dosa secara sembunyi-sembunyi. Mungkin seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang nahwiyahnya daripada faslun fil haya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Qala di sini disebut kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun fathah. Karena fi'il madhi hukumnya mabni fathah. Setelah fi'il maka harus mencari fa'il. Fa'ilnya ada di lafaz setelahnya. Alaihi disebut susunan jar majrur, ada huruf jar ala dan hinya isim domir yang menjadi majrurnya alaihi. As-salatu di sini disebut kalimat isim dengan tandanya yang jelas, yaitu al. As-salatu wassalamu, wawanya itu huruf ataf, adapun huruf ataf antara lain wa fa summa imma balalakin hatta. Wassalamu, assalamu menjadi ma'tufun alaihi dan menjadi beri'rab kepada isim yang diikuti i'rab sebelumnya, yaitu as-salatu. Jadi as-salatu mabniun rafa, wassalamu juga mabniun rafa karena ada huruf ataf. Kemudian selanjutnya ya Ali, iyanya di sini huruf nidza. Aliyun menjadi munadza yang mabni rafa. Mabni rafa karena menjadi disebut munadza mufrad. Jika ada munadza mufrad maka hukumnya mabni rafa, seperti itu. Ad-dinu kulluhu fil haya. Ad-dinu di sini disebut kalimat isim dengan tandanya yaitu al. Adapun tanda-tanda kalimat isim bisa min ramaja, tanwin, al, musnad ilaih, contoh fa'il mubtada, dan setelah nida ya ayyatuha ayyuha.
Nah, di sini tanda ajarnya disebut al, isimnya isim ma'rifat, muzakkar dan juga mufrad. Apabila ada isim ma'rifat di awal kalimat, maka adzinu sudah jelas kedudukannya menjadi mubtada. Maka setelah mubtada yang harus kita cari adalah khobar. Khobarnya adalah di lafadz setelahnya, yaitu lafadz kulluhu. Kulluhu di sini kedudukannya menjadi khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faidah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Ad-dinu kulluhu fil haya. Maka khobar hukumnya rafa. Hunya di sini kulluhu, hunya adalah isim dhamir, kedudukannya menjadi mudhafun ilaih, yang mana kullun menjadi mudhaf, ada mudhaf ada mudhafun ilaih. Jadi kulluhu disebut susunan idhofah. Fil haya, fi-nya huruf jar antara lain min ilah hatta hala hasa ada fi an alamun mundur bali kai wa takabila alamat. Fi juga termasuk huruf jar. Al hayai disebut kalimat isim dengan tandanya jelas, yaitu al hayai dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Wa huwa, wawunya adalah huruf athof yang telah disebutkan tadi. Huwa adalah isim dhamir. Isim dhamir itu ada dua, isim dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil apabila bersambung, jika dhamir munfasil apabila terpisah. Huwa di sini ya disebut isim dhamir munfasil karena terpisah dengan lafaz sebelumnya atau lafaz setelahnya. Kemudian antahfadhu, annya amil nasab. Tahfadhu adalah kalimat fi'ilnya fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali huruf mudharah, yaitu berupa ta. Adapun huruf mudharah ada 4, yaitu alif, waw, ya, ta. Dibaca fathah karena kemasukan an, yaitu amil nasab, maka tahfadhu dibaca nasab. Tahfadhu disebutkan dengan fi'il, maka tentunya punya fa'il. Fa'ilnya mana tersimpan berupa fa'il dhamir yang kembali kepada wahwa tadi. Kemudian ar-ra'sa di sini sebut kalimat isim dengan tandanya al, dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih karena kenapa baca maf'ul bih menjadi maf'ul bih? Karena terletak setelah kesempurnaan kalimat, yaitu berupa fi'il, fa'il, maka setelahnya ada maf'ul. Wa ma, uwanya huruf athof seperti yang telah disebutkan tadi. Emmanya adalah isim mausul. Isim mausul antara lain alladzi, alladzani, alladina, allati, allatani, allai, allai, man dan ma. Man dan ma termasuk isim mausul. Seperti itu, sebagaimana dasarnya waman wama wa al tusawi madukir wa hakada du inda tayyin suhir. Hawa di sini disebut kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi yang mabniun fathah. Fa'ilnya kembali kepada ma. Fa'ilnya jadi fa'ilnya itu fa'il dhamir. Fa'ilnya fa'il dhamir. Fa'il hukumnya rafa. Wal batana, wawunya huruf athof seperti yang telah disebutkan tadi. Al batana disebut kalimat isim tandanya al, dibaca fathah karena mengikuti huruf sebelumnya, mengikuti wama, mabniun fathah karena ada huruf athof, disertai dengan huruf athof wama. Dan wa yang kedua wama wa di situ adalah huruf athof juga, yang mana melantarkan emma mengikuti kepada al batana. Jadi i'rabnya ma adalah i'rab fathah juga. Seperti itu. Wa'a di sini disebut fi'il madhi mabni fathah, yang mana semua fi'il termasuk fi'il madhi itu hukumnya fathah kecuali fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid dan nun ta'nis. Sebagaimana dasarnya wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya wa arabu mudhari'an in ariya. Wa'a juga membutuhkan fa'ilnya kembali kepada ma. Disebutkan bahwasanya fa'il itu ada dua, ada fa'il dhamir, ada fa'il dhahir. Di sini wa'a, fa'ilnya berupa fa'il dhamir, yaitu kembali kepada lafadz wa'a. Jadi sebagaimana yang dijelaskan atau yang dipaparkan di dalam kitab Alfiyah bahwasanya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fadh-dhamirun istatar. Fa'il itu ada dua, yaitu fa'il zahir dan fa'il mustatir, yaitu fa'il yang nampak dan juga ada fa'il yang kembali kepada dhamirnya, seperti itu. Jadi qala alaihi salatu wassalam sampai ila akhirihi wa ma wa'a, ini adalah menerangkan asa malu. Kemudian kandungan daripada ayat tersebut bisa sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mungkin kita bisa meniru atau memperhatikan ketika kita telah mempelajari
daripada isi kandungan dalam kitab Wasiatul Mustafa ini. Mungkin itu saja video saya pada hari ini. Apabila ada kurang kata yang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya Ahmad Paeng mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.